Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitriani, mahasiswa PPG Universitas Bengkulu, Pendidikan Matematika kelas B. Hari ini Selasa tanggal 17 November 2020, saya melaksanakan uji kinerja pada SMA Negeri 1 Ulublu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan, rajin cuci tangan dan jaga Jarak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang bisa memimpin doa pada hari ini? Lupita bisa? Bisa. Iya. Ayo coba Lupita. Berdoa, mulai. Selesai. Lupita Sari, Ya, Bu. Delia Dersi, Mela Indiana, Ada, Bu. Sinta Hikmawati, Ada, Bu. Imelia. Saya, Bu. Ini 5 orang ya. Ini si Eli Monica, apa kabarnya nih? Jalannya, Bu. Jalannya jelek, jadi karena hujan kemarin ya. Jauh jalannya. Dergi nggak tahu alasannya. Kalau Rizky Saputra karena baju seragamnya basah. Terus si Niko Kakinya luka. kakinya luka. Ini jumlah kalian seharusnya yang berangkat hari ini adalah 9 orang, tetapi yang berangkat cuma 5 orang. Yang 4 orang, 1 orangnya karena jalan, satunya luka, satunya karena seragamnya basah, satunya tanpa kabar. Jadi kalian jangan meniru temennya yang sengaja tidak datang sekolah ya. Walaupun sedikit, kalian tetap harus semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi pola barisan. Ada yang masih ingat jenis dari pola barisan itu? Saya mau. Ya, apa nak? Pola barisan segi 4 atau persegi. Ya, lagi? Barisan berpola segitiga. Benar. Yang lain? Ya. Yang lain? Barisan. Jadi tadi ada pola barisan bilangan genap, bilangan ganjil, pola bilangan segitiga, pola bilangan segi 4. Jadi pola bilangan ini bisa dibentuk melalui aturan bilangan dengan bilangan tertentu. Kalau sudah paham tentang materi pola bilangan, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang barisan aritmatika. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, barisan aritmatika ini banyak sekali ditemui keuntungannya. Kalian bisa menghitung suatu barisan yang jumlahnya banyak. Jadi tidak mungkin kita menghitung barisan yang sebanyak 100 barisan. Jadi ini bisa digunakan dengan cara barisan aritmatika kita barisan aritmatika yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang pola barisan aritmatika. Tadi temannya sudah menjelaskan jenis-jenis dari pola barisan itu sendiri. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang materi barisan aritmatika.
barisan aritmatika dengan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik, Ibu harapkan kalian bisa atau dapat yang pertama menjelaskan barisan aritmatika. Yang kedua, kalian bisa menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Terus yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual ke dalam bentuk barisan aritmatika. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti kalian mengerjakan LKPD dengan mendiskusikan yang belum paham untuk bisa menjawab LKPD tersebut. Setelah LKPD kamu jawab, nanti dikumpulkan, terus nanti ada yang mewakili. Satu, untuk memberikan kesimpulan setelah kamu menuliskan kesimpulan pada tulisan atau buku kamu. Nah, jadi ada satu yang mewakili, ya. Selanjutnya kalian melakukan refleksi. Apa itu refleksi? Artinya tanggapan kalian terhadap proses pembelajaran hari ini untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya atau di hari kemudian. Setelah melakukan refleksi secara tertulis maupun menjawab secara langsung nanti melalui perwakilan tadi, kalian bisa menjawab evaluasi yang akan Ibu bagikan nanti, ya. Nah, udah, kalau selesai nanti dikumpulkan, berarti itulah langkah-langkah dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang teman kalian tadi sudah menyebutkan bahwa ada pola bilangan itu yang berbentuk segitiga. Coba yang mau memperagakan pola barisan aritmatika yang sudah Ibu bawakan alat medianya, yaitu pakai buah jeruk. Siapa? Lupita, boleh. Coba Lupita yang bersedia memperagakan pola segitiga pada barisan melalui alat peraga buah jeruk. Silakan Lupita. Dimulai dari suku pertama Lupita. Masih ingat kan kemarin suku pertamanya dari sini, nak? Nah, jadi suku pertamanya 1, suku kedua kalau bentuk segitiga berapa Lupita? 3. Coba susunannya biar temennya bisa lihat bentuk segitiganya. Ya, selanjutnya ini suku kedua. Selanjutnya suku ketiga. 26. Ya, lanjutkan. Ya, yang lain memperhatikan ya. Berarti pola segitiga berarti yang akan dibentuk oleh Lupita. Bagaimana selesai? Berarti cukup sampai 4 suku saja ya. Iya, Bu. Suku pertamanya. Nah, sekarang perhatikan ini udah terbentuk ya. Suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama. Suku pertamanya ada berapa? 1. Suku kedua? 3. Suku keempat? 6. Suku kelima? 10. Ada 10. Nah, sekarang kamu tuliskan suku pertamanya tadi berapa, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Oke, tadi sudah diperagakan oleh Lupita penyusunan
dengan pola dari barisan aritmatika. Nah, sekarang coba lihat dari hasil pola yang Lupita buat. Suku pertamanya adalah satu. Suku keduanya kamu amati. Ada berapa? 3. Ya. Yang keempat? 6. Yang kelima? 10. Terus yang terakhir? 15. Tetapi karena medianya kita kurang aturan ada 15 buah jeruk lagi, tetapi itu nggak cukup, jadi cukup sampai 10 ya yang diperagakan. Nah, sekarang selanjutnya kita cari jarak, artinya antara 1 dan 3 itu ada berapa angka jaraknya? 2. Dengan cara jadi 1, 2, 3. Berarti jaraknya ada 2. Kalian tulis. Terus jarak dari 3 ke 6 ada berapa? 3. Ada 3. Ya, selanjutnya dari jarak ke 2 ke 4. Dari 3 ke 6 jaraknya berapa? 3. Terus dari suku keempat, itu suku keempatnya tadi berapa? 10. Ada 10. Jadi suku ketiga dengan suku keempat itu jaraknya berapa? 4. Berapa buah jeruk? Jadi dari 6 ke 10. Jadi ada 4. Ya. Selanjutnya dari 10 ke 15. Walaupun medianya nggak cukup ya. Berapa? Ada berapa? 5. Ada 5. Berarti urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi barisan aritmatika ini adalah barisan iya. Jadi barisan aritmatika adalah suku yang selisih, suku yang berdekatan adalah sama. Nah, selanjutnya nanti ada kata beda. Dinotasikan dengan B. Apa itu B? B itu adalah selisih antara bilangan yang berdekatan. Misalnya suku pertama dengan suku kedua. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu suku kedua kamu kurangkan dengan suku pertama. Suku keduanya berapa? Kalau pada barisan tadi yaitu 3. Suku keduanya 1. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, inilah yang dinamakan beda. Nah, selanjutnya suku pertama sudah paham ya? Beda sudah paham? Sudah. Kalau sudah berarti kita lanjutkan cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Rumusnya adalah aritmatika. Nah, sekarang kita cara menentukan barisan aritmatika. Adapun cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, kalian perhatikan rumus ini. Jadi ini Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui suku pertamanya dan B beda. Jadi rumusnya Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. A ini apa? A ini adalah suku pertama. B adalah beda. Suku kedua
kedua dikurang dengan suku pertama. Nah, selanjutnya N di sini apa? N-nya angka terakhir atau angka yang ingin kita cari. Jadi ini suku ke N. Suku ke N. Nah, sekarang masuk ke contoh ya. Jadi contohnya diketahui barisan aritmatikanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan suku ke-15-nya. Sekarang Ibu tulis dulu. Sukunya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ingin kita cari adalah suku ke-15. Ini ya. Artinya berapa suku ke N? Nah, sekarang dari barisan ini kita bisa dapatkan berapa nilai dari A, berapa nilai dari B, dan berapa nilai dari N. Nah, sekarang ini rumus dari barisan aritmatika. Kalau di sini ditanya suku ke N-nya adalah suku ke-15, ini ya, berarti kita masukkan ke rumus Sn sama dengan S15 sama dengan A-nya berapa? Suku pertamanya 1. Terus ditambah N-nya ini karena suku ke N adalah 15, maka N-nya adalah 15. Dikurang 1 dikalikan dengan beda. Bedanya tadi caranya seperti apa, Nak? 1. Beda sama dengan selisih antara suku yang berdekatan. Nah, ini suku yang berdekatan berarti dimulai dari suku kedua dikurang suku pertama. Masukkan nilainya atau angkanya. Suku keduanya berapa? 2. Suku ke pertamanya 1. Dikurang 1, maka didapatlah bedanya 1. Ini ya, dikalikan dengan 1. Setelah itu kita selesaikan menurut tanda operasinya. Kita diselesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, atau boleh kamu kalikan yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung. Jadi 1 ditambah 14 dikalikan dengan 1, didapatlah 1 ditambah 15. 1 ditambah 15 ada berapa? 16. Dapatlah 16. Maka suku ke-15-nya suku ke-15 pada barisan aritmatika adalah 5. Sampai di sini paham? Paham. Kalau masih ada yang belum paham, silakan bertanya. Paham. Jelas. Paham? Baik, tadi contoh pertama dan kedua kalian sudah memahami. Sekarang Ibu kasih contoh yang ketiga. Ibu bacakan soalnya. Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari. Mengikuti pola barisan aritmatika. Dengan suku pertama atau A sama dengan 500, bedanya 500, banyaknya uang Siti yang ditabungkan pada hari ke-6 adalah
Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita identifikasi dulu permasalahannya. Karena ini dia menabung selama 6 hari, yang diketahui hari pertama, terus beda, maka kita menentukan suku ke-n atau ke-6-nya dengan membuat pola dari suku pertama sampai ke-5. Ini coba perhatikan ya. Jadi tadi diketahuinya A-nya sama dengan 500, bedanya sama dengan 500. Yang ditanya suku ke-6. Penyelesaian dari soal ini, maka kita tentukan dulu suku pertama, suku kedua, dan selanjutnya sebelum suku ke-6. Penyelesaian dari soal ini, maka kita tentukan dulu suku pertama, suku kedua, dan selanjutnya sebelum suku ke-6. Nah, suku pertamanya ini kita tulis U1 sama dengan berapa? Suku pertamanya 500. Terus U2 atau suku kedua, berarti cara mencarinya U1 ditambah 500. Suku ketiga sama, tetapi suku berbeda. Jadi U2 ditambah 500. Suku keempatnya U3 atau suku ketiga ditambah 500. 500 ini adalah bedanya. Terus yang kelima, suku keempat ditambah 500. Sedangkan suku keenamnya U5 ditambah 500. Berarti yang kita cari suku ke-6, berarti U5. Sehingga rumusnya Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikalikan beda. Caranya sama dengan contoh soal kedua tadi. Cara menentukan suku ke-n, yaitu Sn sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan B. A-nya kita masukkan nilainya 500. Ini berarti S6 ditambah 6 dikurang 1 dikali 500. Lanjut. 500 ditambah 6 dikurang dengan 1 sama dengan 5 dikalikan 500. Ini tinggal hasilnya kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu perkalian. 500 ditambah 5 kali 500 sama dengan 2500 dijumlahkan dengan 500. Ini jumlah ini berapa? Benar, berarti ini 3.000. Berarti suku ke-6 sama dengan 3.000. Jumlah tabungan Siti pada hari ke-6 yaitu 3.000 ya. Sampai di sini paham? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya. Selanjutnya kalian berlatih mengerjakan LKPD. Nanti kalau ada masalah silahkan berdiskusi dengan temannya, boleh tanya ke ibu ya kalau ada kesulitan, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Jadi di sini
pembelajaran. Silakan kerjakan LKPD dengan referensi modul ya. Nah, dikerjakan sesuai dengan petunjuknya yang ada pada LKPD. Dimulai dari langkah pertama sampai seterusnya. Ya, silakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan. Ya, Bu. Jawab dengan teliti. Baca soal, ingat penjelasan ibu tadi. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Jangan lupa tulis namanya. Ya, Bu. Baik, LKPD sudah dikumpulkan semua. Ini sudah Ibu periksa. Langkah pertama sudah benar semua. Langkah kedua, iya. Langkah ketiga, iya, bagus. Latihannya juga sudah terjawab ya. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Boleh pakai kertas atau nanti boleh menyampaikan langsung ke Ibu. Menurut saya, barisan aritmatika adalah suatu barisan yang mempunyai beda antara suku yang berdekatan sama. Adapun cara menentukan suku ke N, Sn sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. A suku pertama, B beda, N suku yang dicari. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang kalian berikan. Ada yang menuliskan dan Lupita juga sudah mewakili menyampaikan kesimpulan secara langsung. Di sini Ibu hanya memberi penguatan dari kesimpulan yang kalian buat bahwa materi yang kita pelajari hari ini yaitu barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda. Setiap sukunya yang berurutan adalah sama. Selisih atau beda antara nilai suku yang berdekatan selalu sama dinotasikan dengan B, yaitu B beda tadi. Cara menentukan suku ke N pada barisan aritmatika sudah disampaikan Lupita, kesimpulannya benar bahwa suku ke N itu ditulis UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B beda. A ini apa? A-nya adalah suku pertama. Sedangkan B-nya adalah beda. Dan N-nya adalah suku yang ingin kita cari. Nih, ya. Berdasarkan proses pembelajaran dan pekerjaan LKPD hari ini, saya merasa terbantu dan paham dengan materi barisan aritmatika. Sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Silakan kamu jawab sesuai dengan pemahaman kamu setelah mengikuti pembelajaran. Tulis di buku, tulis nama,
jawabannya langsung dijawab di situ, langsung disilang ya. Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Ya. Bagaimana Lupita? Ada kesulitan? Ini ya Bu, lipatan langkah pertama. Oh, langkah pertama. Iya. Kamu perhatikan langkahnya. Nah, langkah pertama soalnya masalahnya apa? Ambillah selembar kertas. Terus lakukan lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Coba kamu peragakan lipatan kertas menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kamu hitung hasilnya berapa? Lipatan pertama ada 2. 2. Nah, 2-nya kamu tuliskan ke pertama. Ya. Terus yang lain bisa? Bisa. Tinggal melanjutkan ya. Lipatan pertama berarti ada 2. Terus lanjutan lipatannya ada berapa? Nanti hasilnya kamu isikan ke dalam tabel. Kamu lihat petunjuknya ya. Silakan lanjutkan. Materi selanjutnya adalah barisan geometri. Silakan anak-anak di rumah kamu pelajari materi barisan geometri. Boleh dari buku kalian yang kalian pinjam di perpus atau lewat internet. Hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran dari pertama sampai ke terakhir. Untuk kedepannya Ibu harap kalian lebih semangat dan disiplin lagi ya. Walaupun sedikit tetapi tetap semangat. Sebelum kita menutup pembelajaran, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan email memimpin doanya kembali. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai